Kisah percintaan Datu Museng dan Maipadaipati. Selamat menyaksikan. Kisah cinta nan mengharukan antara Datu Museng dan Maipadaipati ini berangkat dari cerita rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat Makassar, yang dituturkan oleh orang tua kepada anak cucu mereka, agar mereka dapat memetik hikmah dari pendidikan, perjuangan, dan kesetiaan. Begitu hebatnya cinta antara Datu Museng, putra bangsawan Kerajaan Goa, dan Maipadaipati, putri bangsawan Kerajaan Sumbawa ini tertanam di dalam benak orang-orang Makassar. Sehingga kemudian nama dari kedua tokoh legendaris ini diabadikan sebagaimana jalan di kota Makassar. Nama jalan itu seakan sengaja dibuat berdampingan, saling berdekatan, seakan-akan pemerintah kota Makassar turut merestui hubungan percintaan abadi mereka berdua. Jalan Maipa berada di sisi kanan Hotel Imperial Arya Duta Makassar. Pada ujung barat Jalan Datu Museng terdapat situs makam dengan dua nisan kayu yang bersanding kukuh, yang konon katanya itulah makam kedua pasangan cinta ini dimakamkan, Datu Museng dan kekasihnya Maipadaipati. Kisah percintaan Datu Museng dan Maipadaipati ini berawal ketika Ade Ngareng, kakek dari Datu Museng, melarikan diri bersama cucunya menyeberangi lautan nan luas menuju ke negeri Sumbawa. Akibat dari politik adu domba yang dilancarkan penjajah Belanda di tanah Goa, yang membuat bumi Goa bergejolak dan tidak kondusif lagi untuk dijadikan tempat tinggal yang aman. Di Pulau Sumbawa itulah akhirnya Datu Museng tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan bertemu dengan Maipadaipati di sebuah rumah pengajian bernama Bale Mampewa. Akhirnya, tumbuh benih cinta di hati Datu Museng sejak pertama kali melihat sosok Maipadaipati yang anggun dan mempesona. Namun, cinta dari Datu Museng kepada Maipadaipati menjadi sebuah cinta yang terlarang karena Maipadaipati telah ditunangkan dengan seorang pangeran dari Selaparang, Lombok bernama Pangeran Mangalasa. Setelah kakek Datu Museng mengetahui bahwa cucunya mencintai Maipadaipati, alangkah terkejut sang kakek. Sang kakek merasa malu. Ia menganggap cucunya hanyalah sebongkah emas yang telah terkotori oleh lumpur, sedangkan Maipadaipati adalah putri seorang bangsawan bak sebongkah mutiara yang belum tersentuh dan tidak pantas disunting oleh Datu Museng. Datu Museng mengetahui bahwa cintanya kepada Maipadaipati terhalang oleh tembok yang kokoh. Maka, atas anjuran sang kakek, berangkatlah Datu Museng ke Tanah Suci Mekah untuk berguru. Di sanalah ia mendapatkan ilmu bunga ejana Madinah. Kepergian Datu Museng ke Tanah Mekah ternyata bukannya membuat kedua insan yang saling mencinta ini menjadi terpisah, melainkan perpisahan itu malah semakin membuat ikatan hati antara keduanya semakin kuat. Selepas mendapatkan ilmu di tanah rantau, maka Datu Museng pulang kembali ke Sumbawa dengan membawa rindu membara kepada Maipadaipati. Sesampainya di Sumbawa, ternyata sang kekasih yang dirindukan dalam keadaan sakit, dan Datu Museng pun mengobati Maipadaipati dengan ilmu yang didapatkannya di tanah Mekah. Mendengar kabar bahwa sang tunangan Maipadaipati mencintai Datu Museng, membuat perasaan cemburu di hati Pangeran Mangalasa bergejolak dan tentunya sakit hati. Pangeran Mangalasa lantas bersekutu dengan Belanda dengan tujuan membunuh Datu Museng.
Tetapi Datu Museng yang teramat sakti itu tak dapat dikalahkan oleh Pangeran Mangalasa dan Belanda. Akhirnya, Datu Museng mendapat restu dari Sultan Sumbawa. Mereka pun lantas dinikahkan dan Datu Museng diberi pangkat sebagai panglima perang. Belum beberapa lama menikah, berhembus kabar bahwa di Makassar tengah bergejolak kekacauan yang disebabkan oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di tanah Makassar. Datu Museng yang telah menjadi panglima perang itu kemudian dikirim ke Makassar oleh Sultan Sumbawa atas permintaan Raja Goa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka berangkatlah Datu Museng dan istrinya Maipah-Depati ke tanah Makassar. Setibanya di Makassar, Datu Museng mendapatkan tantangan lain karena kapten dari Belanda itu justru mencintai Maipah-Depati dan melancarkan berbagai macam teror dan serangan kepada Datu Museng untuk merebut Maipah-Depati dari Datu Museng. Akibatnya, Datu Museng pun terdesak akibat serangan Belanda tersebut. Namun, bagi Maipah-Depati, cintanya ke Datu Museng adalah harga mati baginya. Ia tidak mengizinkan seorang pun untuk mengambilnya dari Datu Museng. Sang kekasih Maipah-Depati lantas meminta kepada Datu Museng untuk membunuhnya. Sebab cintanya kepada Datu Museng hanya untuk Datu Museng seorang. Ia merasa lebih baik mati daripada menyerahkan dirinya kepada Belanda. Dengan sangat berat hati, Datu Museng lantas mengabulkan permintaan sang istri. Ia pun lantas menikamkan badik pusakanya ke leher sang kekasih tercinta. Setelah itu, karena rasa cinta yang mendalam kepada istrinya, Maipah-Depati, Datu Museng pun lantas melepaskan semua ilmu yang ia miliki, membiarkan dirinya dibunuh oleh penjajah Belanda. Kisah ini yang terus dikenang oleh masyarakat Makassar hingga saat ini. Kisah percintaan Romeo dan Juliet versi Makassar. Sekian dan terima kasih.